Bukan. Kenapa Anda beli ini? Ini kan ada label halal. Orang yang tanya bilang, saya Muslim. Kalau dalam agama kami ini karena ini agama perintahkan. Apa jawaban orang itu? Karena, dia bilang ya, karena ini lebih terjamin secara kualitasnya. Orang yang sembah matahari tahu itu. Ada seorang sahabat saya, buka hotel syariah di Jawa. Subhanallah, saya tablik akbar di kota itu. Seperti gini, Masya Allah datang waktu itu. Kemudian saya nginap di hotel beliau. Kebetulan hotel beliau hotel syariah. Ada satu kisah yang unik Bapak Ibu sekalian. Baru disuruh doakan. Coba bayangkan. Ada perintah untuk itu. Menikmati, silahkan. Kita tahu di hari raya Idul Adha Idul Fitri kita disunnahkan untuk pakai baju yang terbaik. Sebagian ulama salaf bahkan mengkhususkan baju terbaik mereka bukan hanya untuk Jumat. Tapi setiap kali mau sholat termasuk sholat tahajudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan dalam beberapa asar, Nabi SAW kalau menggunakan wangi-wangian meletakkan dari kepala beliau sampai ke kaki beliau. Beliau meletakkan semua serbuk wangi dari negeri Syam. Semua beliau letakkan sendiri kecuali wilayah, beliau seluruh keluarganya letakkan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah ketemu orang, tidak pernah sholat, wudu, masuk ke dalam rumah ketemu keluarga kecuali beliau sudah bersiwak. Berapa kali kita sikat gigi sehari teman-teman sekalian? 2-3 kali? Kalau ada di antara kita mungkin sudah sikat gigi sehari 3 kali atau 4 kali kita anggap sudah luar biasa bersihnya. Biasanya orang sehari cuma 2 kali. Kan gitu. Nabi Muhammad SAW perintahkan kita teman-teman dalam agama yang mulia ini sikat gigi itu belasan kali sehari. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau saya tidak memberatkan umat saya, maka saya akan perintahkan mereka bersiwak di setiap kali mau sholat. Siwak itu sikat gigi. Bayangkan kalau setiap mau sholat sikat gigi. Kalau sholat wajib saja sehari 5 kali, berarti 5 kali sikat gigi kalau mau sholat wajib. Belum sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat wudu, ya, sholat taubat. Berapa kali kita disuruh sikat gigi, menjaga kebersihan itu. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau, saya diperintahkan untuk bersiwak sampai saya mengira gigi saya akan rontok karena seringnya disuruh bersiwak. Nabi SAW mengingatkan juga umatnya, fitrah, hal dasar yang harus dijaga oleh setiap muslim, khitan, sunat. Dan kita kalau lihat penelitian medis ini kebersihan yang luar biasa. Kemudian juga disebutkan potong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan mencukur kumis bagi laki-laki ditambah dengan mencukur kumis. Ini semua kebersihan dan kerapian dalam Islam. Kita tahu dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kita nggak sah sholatnya kalau ada tetes saja air seni kita. Kencing maaf, tetes atau tetes di tubuh kita atau di kain kita nggak sah sholatnya kalau kita sholat. Tidak cebok nggak sah sholatnya. Bahkan kata Nabi SAW, pada saat melewati 2 kuburan beliau mengatakan 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa dengan hal yang tidak dianggap besar oleh mereka. Tapi ketahuilah itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu suka adu domba, yang satu tidak cebok pada saat kencing. Cebok pun diurus dalam Islam. Selalu bersih, rapi. Kita tahu ada mandi wajib dalam Islam. Ada mandi Jumat, ada mandi junub, ada mandi haid. Bahkan mandi secara umum dalam keseharian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita teman-teman, dan menciptakan kepada kita juga rasa gerah. Misal teman-teman maaf di sini ada yang keringatan karena dari tadi nunggu, misal kita gerah. Sebenarnya kita nggak nyaman dengan gerah. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan gerah itu Allah, dan yang mengajarkan kita untuk menghilangkan gerah dengan mandi dan memberikan rasa segar setelah mandi Allah. Dan apa kita pada saat gerah nggak nyaman? Supaya kita melangkah untuk membersihkan tubuh. Kenapa setelah kita mandi kita rasa segar dan percaya diri? Agar kita selalu menjaga itu. Islam datang memandu penganutnya, ayo sempurnakan hidupmu. Jaga semua kebersihan dari rambut sampai kaki. Jangan ada najis, jangan ada kotor. Maaf, keluar angin saja batal wudunya. Gak boleh sholat. Kan gitu. Apalagi kalau sudah sampai hari yang besar, maaf tinja.
atau dia keluar sperma karena dia junub misalnya, maka harus mandi. Ini nggak bisa main-main. Wanita haid berdarah nggak boleh disentuh kemaluannya walaupun dengan suami yang halal, karena itu adalah azza, kata Allah dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222. Nanti kalau sudah bersih, suci kata Allah, sudah mandi suci istri, baru bisa gauli di tempat yang Allah perintahkan. Begitu Allah sebutkan tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Ditanyakan kepada Muhammad tentang masalah haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Katakan dia azan, penyakit, dan jauhilah wanita pada saat dia sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan kalian sentuh mereka, gauli mereka di kemaluannya sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci baru gauli di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala luar biasa mengingatkan. Bahkan Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang suka bertobat dan suka orang yang suka bersuci. Jadi luar biasa. Diperintahkan bersih, rapi, ya. Jadi kita juga tidak boleh merusak nama baik kita dengan penampilan yang kotor. Rasulullah SAW tidak pernah contohkan itu. Bahkan sudah banyak contoh yang kita sebutkan. Begitu juga dengan interaksi sama orang lain. Sekian banyak hal yang harus kita perhatikan. Tapi nanti kita akan sebut satu persatu. Sekarang kita masuk dulu ke makanan kembali. Jadi makanan pun kita dianjurkan teman-teman untuk makan yang berkualitas. Bahkan ayam nih, ayam ini halal. Tapi kalau ayam itu jadi bangkai, ditabrak motor, ditabrak mobil, bangkai atau mati karena penyakit, sudah enggak thayyibah, jadi haram dia. Jadi syaratnya harus halal dan thayyibah. Ini berarti harus dibolehkan dan berkualitas tinggi. Saya dapat informasi dari beberapa teman-teman muslim di Jepang. Mereka pernah masuk ke satu supermarket. Informasi ini sampai kepada kami. Lalu mereka temukan ada orang asli Jepang penyembah matahari. Mereka sembah matahari. Mereka yakin Tuhan mereka itu dewa mereka matahari. Dan kaisar mereka anak dewa matahari itu. Ya. Walaupun mereka maju secara teknologi, tapi keyakinan mereka seperti itu. Tapi sebagian masyarakatnya itu kalau masuk ke supermarket beli makanan kaleng, ditemukan oleh muslim-muslim di sana, mereka beli kaleng yang ada label halalnya. Label halal. Ditanya sama seorang muslim di sana, kenapa Anda muslim? Dia bilang bukan. Kenapa Anda beli ini? Ini kan ada label halal. Orang yang tanya bilang, saya muslim. Kalau dalam agama kami ini, karena ini agama perintahkan. Apa jawaban orang itu? Karena, dia bilang ya, karena ini lebih terjamin secara kualitasnya. Orang yang sembah matahari tahu itu. Ada seorang sahabat saya buka hotel syariah di Jawa. Subhanallah, saya tablik akbar di kota itu. Seperti gini, Masya Allah datang waktu itu. Kemudian saya nginap di hotel beliau. Kebetulan hotel beliau hotel syariah. Ada satu kisah yang unik Bapak Ibu sekalian. Pada saat saya turun dari kamar naik lift menuju ke mobil beliau untuk tablik akbar. Tiba-tiba saya melihat di lift itu ada orang non-muslim. Orang non-muslim itu kelihatan karena dari pakaian mereka. Ya, saya lihat dari pakaian sepertinya orang non-muslim, ya, laki-lakinya pakai celana pendek di hotel itu, padahal ini hotel syariah. Ya. Kemudian yang perempuannya juga tidak berhijab, dan saya pikir ini orang non-muslim ya. Intinya pada saat saya naik ke mobil pemilik hotel, saya tanya, di hotel antum ini apakah yang nginap semuanya muslim? Dia bilang tidak, Ustaz. Bahkan ada orang non-muslim. Saya tanya, pernah nggak antum tanya kenapa mereka pilih hotel antum? Ini kan hotel syariat. Dia bilang pernah. Apa jawabannya? Jawaban orang-orang non-muslim yang nginap di hotel syariah itu, waktu ditanya sama pemilik hotel ya, kenapa Anda pilih hotel kami? Kami kan hotel Islam. Apa jawabannya orang itu? Karena di hotel ini saya lebih merasa aman buat istri dan anak-anak saya. Tidak ada perempuan nakal, tidak ada minuman keras, dan tidak ada narkotika. Jawaban mereka itu. Jadi sebenarnya teman-teman sadari baik-baik. Agama ini agama yang luar biasa. Dan jangan menjadi muslim yang hanya KTP saja. Coba menjadi muslim yang sebenarnya. Karena betul-betul tatanan hidup kita ini ditata dengan begitu rapi dan sempurna. Dan Allah sudah perintahkan kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah. Seluruhnya. Jangan setengah-setengah. Karena memang luar biasa perintahnya. Karena memang luar biasa. Ini kita baru bicara dunia ya. Nanti kita akan singgung masalah akhirat juga yang Allah janjikan di surga. Di penutupan-penutupan bahasan kita insya Allah. Luar biasa Allah gambarkan surga. Semuanya keindahan. Istana mewah, kebun-kebun yang lebat, bidadari yang cantik, bidadara yang gagah, pakaian-pakaian sutra yang mewah. Semuanya yang bagus-bagus. Jadi kita bisa menangkap sebuah pesan penting
bahwasanya Islam menyuruh kita menjadi yang terbaik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan berulang-ulang, Allah ulangi tentang halalan thayyibah dalam makanan ini ya. Begitu juga dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 88 yang berbunyi wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah, nikmatilah, minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian, tapi syaratnya halal yang dibolehkan dan thayyibah berkualitas, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya, yang dengannya atau kalian beriman kepadanya. Jadi kualitas pun harus dijaga. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 yang bunyinya faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah, dan kalau kata ulama kalau disebutkan makan berarti minuman masuk di dalamnya, karena orang tidak bisa makan tanpa minum. Apapun yang Allah sudah jadikan rezeki buat kalian yang halalan, yang dibolehkan, dan thayyibah yang berkualitas, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu kalau kalian benar-benar menyembah kepadanya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dan sebagai poin tambahan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Ya. Kalau seandainya, ini coba renungi ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, tubuh kita ini, otot kita ini butuh protein. Dan protein yang bagus, protein hewani. Kita makan daging merah ya. Kita makan putih telur ayam misalnya ya, dan seterusnya. Ini kita contoh saja daging. Daging sapi, daging kambing ya, daging ayam itu bagus sekali untuk otot kita ya, gitu. Dikonsumsi oleh otot. Sekarang teman-teman sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan tubuh otot kita butuh protein dan semua daging hewan dilarang, maka mungkin wajar kita melanggar. Masalahnya tidak seperti itu. Allah datangkan yang haram, contohnya babi. Babi nggak boleh ya. Bahasa Arabnya khinzir, bahasa Arab Inggrisnya ini, bahasa Perancisnya itu, bahasa Indonesianya ini dan itu misalnya. Allah tunjukkan kepada kita mukanya babi itu. Ini babi ya, ini suaranya, ini fotonya, ini videonya. Jangan dimakan ya, sebagai ujian. Tapi tubuh kita butuh protein hewani. Allah haramkan babi satu, Allah ganti dengan banyak. Sapi, ayam, kelinci, dan semua hewan air. Jadi Allah halalkan banyak, yang haram itu sedikit. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak konsumsi yang halal. Dan kenapa harus masuk ke ranah haram? Sementara haram itu sebagai ujian. Begitu juga dengan pada saat Allah haramkan khamar, minuman keras. Nggak boleh narkotika, obat-obat terlarang, dan pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan tidak boleh ya. Minuman keras nggak boleh. Tapi kita butuh cairan. Kita butuh itu. Allah SWT ganti dengan air putih, sirup, ya, apalah kopi, teh, ya, jamu kalau kita, dan banyak minuman-minuman lain. Air putih banyak. Allah ciptakan kita ada syahwat, kita suka dengan lawan jenis. Allah yang membuat kita laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka laki-laki. Allah bilang itu dalam Al-Quran. Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Telah dihiasi dalam diri setiap laki-laki itu rasa suka syahwat, ada syahwatnya. Dia suka mau lihat, suka mau cium, suka mau pegang, ujungnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Allah yang buat itu. Karena dengan itu si laki-laki mau tuangkan spermanya, si perempuan mau terima sperma, bertemu sel turun lalu hamil, terjadilah populasi manusia. Bayangkan kalau Allah nggak kasih kita syahwat. Kita laki-laki nggak punya syahwat, nggak mau tuain sperma. Perempuan nggak punya syahwat, nggak mau terima ya sperma suaminya, kemudian hamil dan mengandung 9 bulan lalu terjadi populasi manusia. Begitu parahnya dan tidak akan terjadi populasi manusia. Tapi Allah ajarkan kita cara yang benar. Cara yang benar nikah, cara yang salah zina. Dan Allah berikan bukti secara rasional kalau yang dia perintahkan jauh lebih gampang dan jauh lebih mulia. Nikah dengan kalimat wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Lalu si mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Ada saksi 2, ada maharnya, sah pernikahannya. Kurang dari 5 menit mereka sudah boleh biologis sepuasnya.
boleh safar sama-sama, pacaran sepuasnya. Bahkan ibadah biologis setelah akad nikah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala yang besar. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya, dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum la wada'tum fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada kemaluan kalian pada yang haram, maka Allah jadikan itu dosa? Wa kadzalika bil halal. Begitu juga pada saat kalian letakkan pada yang halal. Jadi begitu kita dibolehkan nikmati. Dan orang kalau menikah di malam pertama, semua orang tahu mereka akan biologis. Tapi tidak ada rasa khawatir karena mengikuti peraturannya sang pencipta Allah. Dua pengantin mempelai gembira, mereka tahu mereka akan biologis dan juga keluarganya tahu akan biologis. Kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Coba kalau zina yang Allah larang, masuk hotel sembunyi-sembunyi, ketakutan, akhirnya terganggu di biologis dia dan mesraannya dia. Kalau hamil dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir gak jelas statusnya. Sampai ada aborsi, digugurkan. Kalau perempuan hamil dari suami halal, walaupun perutnya besar jalan di pasar, orang tanya dia dengan bangga mengatakan, ibu hamil ya? Iya, karena dari suami halal. Tapi kalau dari haram yang Allah haramkan, maka pasti dia akan terasa terganggu. Ditutup perutnya, disembunyikan, kalau perlu digugurkan. Nah itu yang terjadi. Allah buat sesuatu yang halal itu terbuka di mata manusia. Ini baik loh. Sesuatu yang haram itu diperlihatkan juga itu tidak baik. Tadi saya bilang, semua yang diperintahkan agama teman-teman, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, semuanya baik-baik dan diberikan keutamaan atau fadilah supaya kita jadi orang baik. Dan semua yang buruk-buruk, mencuri, menggunjing, mengganggu, memfitnah, membunuh, mencuri, semua dilarang dan diberikan ancaman yang berat. Berarti memang kita disuruh mencari kualitas yang terbaik. Itu contoh yang pertama, makanan, minuman. Yang lain, pakaian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 31. Bunyinya, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, ambillah, kenakanlah pakaian terbaikmu, perhiasan terbaikmu pada saat kau akan menuju ke masjid. Dan makanlah serta minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Dalam Islam teman-teman, tidak pernah ada satupun dalil kita disuruh pakai baju compang-camping. Tidak ada dalam Islam. Bahkan kalau sudah pernah dengar ya, apalagi kalau laki-laki tentang sholat Jumat, apa yang Nabi SAW perintahkan? Ya disuruh pakai baju yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, mandi yang paling bersih. Bahkan kalau ada yang menggabungkan ini ya, pakai baju terbaiknya, pakai wangi-wangian terbaiknya di hari Jumat, dia mandi yang paling bersih gitu kan. Kemudian dia pergi tanpa memisahkan atau melewatin pundak dua orang, maka diampuni dosanya Jumat itu sampai Jumat yang akan datang dan ditambah 3 hari. Dimotivasi dapat pengampunan karena bersih. Coba bayangkan, pakai baju yang bagus. Dalam Islam, sudah tahu belum teman-teman sekalian, ada doa memakai baju baru. Ya, kalau teman kita pakai baju baru, disunnahkan kita doakan. Tubli wa yukhlifullah, kata Nabi SAW. Semoga baju ini kamu pakai lama dan kalaupun rusak digantikan oleh Allah. Dalam riwayat lain, ilbis jadidan, semoga kau selalu pakai baju baru. Wa ishhamidan, semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan, dan semoga pada saat kau mati syahid. Doa untuk orang pakai baju baru. Artinya apa? Dimotivasi, ayo pakai baju baru. Nggak ada larangan dalam Islam. Silakan berpenampilan yang bagus. Dan muslim yang lihat saudaranya muslim pakai baju baru disuruh doakan. Coba bayangkan. Ada perintah untuk itu. Menikmati, silahkan. Kita tahu di hari raya Idul Adha Idul Fitri kita disunnahkan untuk pakai baju yang terbaik. Sebagian ulama salaf bahkan mengkhususkan baju terbaik mereka bukan hanya untuk Jumat, tapi setiap kali mau sholat termasuk sholat tahajudnya. Abu Hanifah rahimahullah disebutkan dalam riwayat karena beliau adalah seorang ulama mazhab yang besar di Irak dan beliau termasuk orang kaya raya karena beliau pedagang sutra, orang kaya raya. Abu Hanifah itu kalau lewat di jalan di Irak, di Kufa, semua orang yang lewat mencium bau wanginya.
Lalu mengatakan, baunya Abu Hanifah nih. Mereka tahu. Penampilannya bagus, rambutnya disisir rapi, penampilannya luar biasa. Dan ilmunya luas. Menunjukkan bagaimana, dia ingin tunjukkan begitulah Islam. Satu waktu murid-muridnya bisik-bisik mengatakan begini. Ini Imam Abu Hanifah ketemu dengan kita, penampilannya seperti ini. Maksudnya luar biasa, wangi, bersih. Bagaimana kalau dia berdua dengan Tuhannya ya? Maksudnya kalau dia lagi sholat malam. Abu Hanifah mengatakan, saya subhanallah kayak ditegur oleh Allah. Karena biasanya kalau bangun sholat malam pakai baju biasa. Kayak kita kalau bangun malam, biasanya kita pakai baju apa saja. Misalnya bapak-bapak di sini teman-teman kalau tidur pakai training misalnya. Atau piyama, dia bangun dia pakai itu saja. Mungkin akhwat kita pakai mukena, ya mukenanya mungkin seminggu belum dicuci, bagi dia biasa. Tetapi subhanallah, dalam Islam dianjurkan justru kita harus menjaga penampilan yang baik, termasuk depan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hanifah mengatakan mulai malam itu, saya terus menyiapkan baju terbaikku dan parfum terbaikku untuk berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu perintahnya dalam Islam. Pakaian yang terbaik teman-teman sekalian. Pakaian yang menutup aurat, yang baik. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Menutup rapi, ya bersih, ya wangi, semua itu bagian daripada perintah agama. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk mencari pasangan hidup juga yang terbaik. Silahkan cari istri, cari suami yang menurut kita terbaik. Dan Islam datang mengajarkan kaidah dasarnya. Dahulukan agamanya. Karena kata Nabi SAW kepada para wanita, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan, terima lamarannya. Illam taf'alu takum fitnatun fil ardi fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Kata sebagian ulama hadis terjadi KDRT atau perceraian. Jadi disuruh dahulukan agama dan akhlaknya. Begitu juga bagi para laki-laki, tungkahul mar'a li arba'a, perempuan dinikahi karena umumnya 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, wali jamali karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan bahagia. Jadi Islam datang mengajarkan kaidahnya. Tapi boleh kita mencari teman-teman yang cantik, yang gagah, yang subur, yang dari keturunan baik, kita dibolehkan. Bahkan bagian daripada agama. Pernah ada seorang sahabat, dia mau melamar seorang wanita. Wanita ini mandul. Tersebar berita memang dia mandul. Maka laki-laki ini suka, dia mengatakannya, Rasulullah, izinkan saya mau nikahi wanita tersebut. Kata Nabi SAW, jangan. Dilarang. Ya, karena menikah juga tujuannya untuk punya keturunan. Supaya kau juga punya keturunan. Ada generasi yang melanjutkan namamu, nasabmu. Bisa jadi amal soleh buat kamu. 3 kali orang itu minta izin, 3 kali dilarang oleh Nabi SAW. Bukankah kita sama-sama punya 2 kuping, punya 2 tangan, punya 2 kaki? Kita juga punya sama waktu 24 jam sama. Kan kita juga sama-sama lapar, kita sama-sama kenyang, kita sama-sama capek. Kita sama-sama bisa belajar. Berarti tidak ada alasan untuk tidak mengejar prestasi. Ya. Ulama bahkan menitik beratkan sebenarnya nasib seseorang itu umumnya ya Allah Subhanahu wa taala takdirkan rezekinya, tetapi dia menentukan bagaimana penentuan nasib dia. Ya. Hati masih bisa berdenyut, jantung masih bisa berdenyut dan kita bisa merenung. Itu perangkat yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, berusaha lalu serahkan hasilnya kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan seekor burung yang keluar pagi hari, kemudian dia kembali sore hari dalam kondisi kenyang. Keluar pagi lapar, pulang kenyang.